Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nova Nindi Channel. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang teorema faktor. Oke, kita bisa lihat di sini adalah teorema faktor. Kalau kalian ingat kata-kata dari faktor, berarti kalian membuka memori kalian lagi faktor dari suatu angka, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang faktor adalah apa ya? Ketika kita punya angka 6 misalkan, 6 itu kan bisa habis dibagi. Jadi faktor itu kata lainnya adalah membagi habis suatu bilangan ya. Jadi di sini sudah dirumuskan faktor itu adalah membagi habis suatu bilangan atau sisanya sama dengan 0 atau bisa dibilang tidak bersisa ya. Kita bisa ambil di sini adalah dua teorema faktor. Yang pertama adalah suatu fungsi polinom fx memiliki faktor x min k jika dan hanya jika fk-nya sama dengan 0. Jadi yang seperti disampaikan tadi bahwa kalau yang namanya faktor berarti sisanya sama dengan 0 ya, atau habis dibagi. Kemudian teorema yang kedua adalah suatu fungsi polinom fx memiliki faktor ax min b jika dan hanya jika f b min a-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi ada dua teorema faktor, itu membagi atau faktor itu adalah membagi suatu angka tersebut secara habis gitu ya. Jadi tidak bersisa. Kalau sebelumnya kita membahas materi tentang teorema sisa, berarti kita akan mendapatkan sisanya. Sedangkan kalau teorema faktor itu akan habis dibagi atau sisanya adalah 0. Kita ambil satu contoh di sini. Soalnya adalah tunjukkan bahwa x min 1 dan x plus 1 adalah faktor. Jadi kalian harus menentukan apakah si x min 1 dan x plus 1 ini adalah faktor dari polinom fx, x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x ditambah dengan 5. Nah, kuncinya adalah ketika kalian melihat suatu polinom fx, yang kalian lihat adalah konstanta di sini ya. Konstantanya di sini adalah 5. Nah, 5 itu kan faktornya bisa plus minus 1, kemudian plus minus 5. Nah, kemungkinan besar adalah x min 1 dengan x plus 1 adalah kedua-duanya adalah faktor. Nah, kita harus menunjukkan atau membuktikan benar nggak sih kalau x plus 1 dengan x min 1 adalah faktor dari polinom tersebut. Nah, caranya yang paling simpel adalah kita bisa pakai cara substitusi ya. Kita lihat di sini x min 1 itu kalau x min 1 berarti kan x-nya atau pembuat nolnya adalah 1 ya. Jadi kita langsung substitusi saja ke fungsi fx ini. Kalau dia hasilnya sama dengan 0 berarti terbukti dia adalah faktor. Nah, sekarang kita masukin f1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 5, 1 pangkat 2 dikurang 1 ditambah dengan 5. 1 pangkat 3 adalah 1 kuadrat adalah 1, dikali min 5 adalah min 5, ini min 1 ditambah dengan 5. 1 dengan min 1-nya habis, min 5 dengan 5 juga habis, berarti sama dengan 0. Nah, berarti F1 sama dengan 0. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa X min 1 ini menghasilkan sama dengan 0, berarti ini adalah faktor. Oke, terbukti ya. Nah, sekarang kita coba buktikan yang kedua. X plus 1 apakah sama dengan X min 1 merupakan faktor dari polinom ini. Berarti kalau X plus 1 berarti pembuat nolnya akan jadi X sama dengan min 1. Berarti kita akan tentukan F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3, 5 dikali min 1 pangkat 2, min 1 berarti jadi plus 1 ya, ditambah dengan 5. Min 1 pangkat 3 adalah min 1, min 1 kuadrat adalah 1, dikali min 5 dia min 5, 1 tambah 5 adalah 6. Min 1 min 5 adalah min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Ternyata kita dapat F min 1-nya juga sama dengan 0. Berarti kesimpulannya
sama ya, f-1 sama dengan 0, ini juga merupakan faktor. Jadi kesimpulannya bahwa x-1 dengan x plus 1 benar merupakan faktor dari polinom x pangkat 3 min 5x kuadrat min x ditambah 5. Jadi kuncinya adalah kalau faktor itu membagi habis angka tersebut atau bisa dikatakan sisanya 0 gitu ya. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Baik, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini soalnya adalah tentukan nilai P. Jadi P itu merupakan suatu koefisien ya dari polinom, sehingga polinom x pangkat 3 min x pangkat 2 ditambah px min 15 mempunyai faktor x min 3. Faktor x min 3. Ingat, kalau tadi faktor berarti sisanya sama dengan 0. Jadi kita sebenarnya bisa mengerjakan ini dengan cara substitusi boleh atau dengan cara Horner boleh. Mana yang menurut kalian lebih mudah gitu aja ya. Jadi di sini juga akan coba pakai cara substitusi lagi ya. Jadi kalau begini berarti ada x min 3, berarti pembuat nolnya adalah x sama dengan 3. Kita substitusi nih ke dalam persamaan ini. Jadi f3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkatnya 2 ditambah P dikali 3 dikurang 15. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 2 adalah 9. Ditambah 3P dikurang 15. 27 dikurang 9, 18. 18 dikurang 15 ditambah 3P. 18 kurang 15 adalah 3 ditambah 3P. Ingat, tadi kalau faktor itu berarti sama dengan 0 atau sisanya adalah 0. Berarti 3P sama dengan min 3. Berarti kita dapat P-nya sama dengan min 1 gitu ya. Jadi gampang kalau untuk menentukan nilai P atau koefisien dari polinom jika diketahui punya salah satu faktor, faktornya adalah ini. Kita lanjut contoh soal yang nomor 3. Baik, kita lanjut contoh yang nomor 3. Contoh yang nomor 3 adalah tunjukkan bahwa x plus 2 adalah faktor dari polinom fx, x pangkat 3 min 3x kuadrat min 4x ditambah 12. Nah, setelah kita menunjukkan apakah benar ini faktornya, kemudian yang diminta berikutnya adalah tentukan faktor-faktor yang lainnya. Oke, yang pertama kita akan buktikan dulu apakah si x plus 2 ini adalah faktor dari polinom ini. Kalau kita melihat dari konstanta yang di belakang, 12, kemungkinan adalah 2 itu merupakan faktornya, tapi kita lihat dulu apakah benar atau tidak ya. Jadi kalau x plus 2 kita bikin dulu pembuat nolnya adalah min 2. Sama caranya kita substitusi ke sini. Berarti f min 2 sama dengan min 2 pangkatnya 3 dikurang 3 dikali min 2 kuadrat dikurang 4 dikali min 2 ditambah dengan 12. Kita bagi dulu ya. Oke, selanjutnya min 2 pangkat 3 adalah minus 8, min 2 pangkat 2 adalah 4, 4 min 3 adalah min 12, min 4 min 8 adalah plus 8 ditambah dengan 12. Min 8 dengan 8 habis, min 12 dengan 12 habis. Berarti f min 2 sama dengan 0. Berarti terbukti ya bahwa x ditambah 2 ini, x tambah 2 ini adalah merupakan faktornya. Oke, kalau kita sudah buktikan satu faktornya, yang diminta adalah tentukan faktor-faktor yang lainnya. Oke, kita bisa coba dengan pakai cara Horner juga nggak apa-apa ya. Jadi kita buat skemanya begini. X pangkat 3 itu berarti koefisiennya 1, kemudian X pangkat 2 adalah minus 3, kemudian ini minus 4, kemudian ini adalah 12. Kalau sudah, karena yang tadi merupakan faktornya, kita masukin aja ke dalam skemanya. Berarti di sini minus 2 ya. Ini 1 dikali min 2 adalah min 2, min 2 ditambah min 3 adalah minus 5, min 5 kali min 2 adalah 10, 10 dikurang 4 adalah 6, 6 dikali min 2 adalah min 12. Benar ya? Di sini 0. Ini adalah sisanya.
sisanya 0 berarti dia merupakan faktor. Nah, kalau sudah, gimana cara menentukan faktor yang lainnya? Ingat, kalau di dalam skema ini merupakan hasil baginya kan? Oke, kalau tadi di soalnya adalah dia berderajat 3, maka hasilnya adalah dia berderajat 2. Ini X pangkat 2, ini X pangkat 1, yang ini adalah X pangkat 0. Jadi kita akan susun menjadi dia X kuadrat dikurang dengan 5X ditambah dengan 6 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya kuadrat seperti ini kan kita dengan mudah ya untuk memfaktorkannya. Jadi kita faktorkan saja X kuadrat X dengan X, kemudian 6 perkalian 6 itu adalah 2 dengan 3. Karena kalau diminta jumlahnya adalah minus 5, berarti di sini minus dengan minus. Nah, kita dapat nih dua faktor yang lainnya, yaitu min 2 dengan min 3. Jadi kita tulis kesimpulannya adalah faktor lainnya adalah X min 2 dan X min 3. Kalau kita mau tambahin faktor yang satunya lagi adalah X ditambah 2. Jadi faktor dari polinom ini adalah X min 2, X min 3, dan juga X plus 2. Oke, mudah sih sebenarnya. Intinya adalah untuk skemanya atau dengan cara substitusi kalian sudah paham. Dan satu lagi, bahwa faktor adalah membagi habis atau sisanya sama dengan 0. Kita lanjut contoh yang nomor 4. Baik, kita lanjut soal yang keempat atau soal yang terakhir ya. Contoh soal yang terakhir. Diketahui X min 2 dan X plus 1 adalah faktor dari polinom fx sama dengan X pangkat 3 ditambah AX ditambah dengan B. Yang ditanya adalah, karena di polinom ini masih ada A dan B yang belum diketahui hasilnya, yang ditanya adalah tentukan nilai dari 2A ditambah dengan 3B. Nah, kalau seperti ini, kita bisa pakai substitusi ini dan ini ya. Jadi yang pertama adalah X min 2. X min 2 berarti pembuat nolnya adalah 2. Berarti kita dapat F2 sama dengan, kita substitusi ke dalam polinomnya, berarti 2 pangkat 3 ditambah A dikali 2 ditambah dengan B. 2 pangkat 3 adalah 8 ditambah 2A ditambah B. Ingat, karena dia faktor dari polinom ini berarti sama dengan 0. Kita dapat nih persamaan yang pertama, 2A ditambah B sama dengan 8-nya kita pindahkan ke kanan jadi minus 8. Kita dapat ini persamaan 1. Kemudian kita sudah dikasih faktor berikutnya adalah X plus 1. X plus 1 berarti pembuat nolnya adalah X-nya min 1. Berarti F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah A dikali min 1 ditambah dengan B. Jadinya min 1 pangkat 3 adalah min 1, A dikali min 1 adalah min A ditambah B sama dengan 0. Berarti kita dapat persamaan yang kedua adalah min A ditambah B, min 1-nya kita pindah jadinya 1. Ini persamaan 2. Nah, kita sudah dapat persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasi untuk menentukan berapa nilai A dan nilai B-nya. Oke, kita eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya adalah 2A ditambah B sama dengan minus 8. Persamaan 2-nya adalah min A ditambah B sama dengan 1. Oke, kita kurang ya. B dengan B-nya adalah habis, berarti 2A min A, berarti jadinya 3A sama dengan min 8 min 1, berarti minus 9. A-nya sama dengan min 9 dibagi 3, kita dapat A-nya adalah minus 3. Kita sudah dapat nilai A-nya. Sekarang kita bisa substitusi A ini untuk dapat nilai B-nya ya. Nih, kita substitusi ke sini ya. Berarti min A ditambah B sama dengan 1. Berarti min 3 jadinya 3 ya. Ditambah B sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan 1 dikurang 3, B-nya sama dengan minus 2. Kita dapat B-nya adalah minus 2. Karena kita sudah dapat nilai A dengan nilai B-nya, kita baru bisa menentukan berapa nilai dari 2A ditambah 3B. Jadi nilai 2A ditambah 3B sama dengan 2 dikali min 3 ditambah 3 dikali minus 2. 2 dikali min 3 adalah minus 6. 3 dikali min 2 juga minus 6. Berarti
minus 12. Jadi nilai dari 2A ditambah 3B sama dengan minus 12. Sekian teorema faktor dari 4 contoh. Ibu harap sangat jelas karena sebenarnya teorema faktor itu mudah ya. Bu Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.